Kita semua anak-anak Tuhan selalu berjaga-jaga. Kita membangun lebih kuat lagi roh kita ini di hadapan Tuhan. Uh, karena sekitar ya apa ya hari Sabtu kemarin di situ saya diperlihatkan roh saya ini sedang membaca kitab Wahyu, dan kitab Wahyu itu sudah sampai di ayat 22. Aku baca, tapi tiba-tiba kitab Wahyu itu terbuka lagi, eh, dari belakang, sekitar seperempat dari belakang terbuka lagi, seakan-akan aku diulang untuk membaca lagi dari yang seperempat itu. Jadi itu suatu tanda ya, eh, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bangunlah dan bertobatlah. Berarti Tuhan itu masih sayang, sekalipun secara kita manusia jasmani tidak eh, bisa, tapi kita harus diberi kesempatan lagi Bapak Ibu. Artinya seperti dibuka sekitar seperempat lagi Bapak Ibu. Jadi itu belas kasihan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang masih mau bertobat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini sebenarnya Bapak Ibu ya, memang sedang anak-anak Tuhan itu berperang Bapak Ibu ya. Berperang melawan setan-setan itu, tapi setan-setan itu bermacam-macam seperti binatang mereka Bapak Ibu. Berbentuk ada seperti gorila itu yang besar Bapak Ibu. Jadi itu di atas laut Bapak Ibu. Mereka itu sangat licik dan sangat kejam sekali ya, uh, untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan terutama sasaran mereka itu kita-kita ini yang sudah mulai dipilih Tuhan. Kalau yang hanya som-som kuku, ya dia tidak ganggu itu. Karena dengan satu perangkapnya aja itu bisa uh, masuk di dalam jebakannya. Jadi yang dia takutin itu, yang dia dekat-dekat itu ya kita-kita ini Bapak Ibu. Karena hari Senin ya, hari Senin siang itu, dan saya sama mempelai memakai gaun merah ya, dan ada pedangnya. Dan hanya kami berdua yang uh, sedang berperang di atas lautan itu Bapak Ibu, melawan uh, setan-setan itu yang sedang mencari targetnya sekarang ini. Tapi bukan lagi di udara Bapak Ibu. Kalau di udara masih jauh. Jadi kalau dikatakan di atas laut, berarti kalau kita samakan tinggi laut itu mungkin setinggi tanah. Hanya karena kita itu di atas tanah. Tapi karena air itu laut, karena laut itu air, berarti dia juga di atas air. Jadi kita itu sama. Berarti saat ini sudah bersama-sama mereka dengan kita, si jahat itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengalahkannya hanya kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku. Dan yang terakhir aku lihat ya kemarin jam 1 siang ya, itu sangat menakutkan sehingga saya itu bergetar keringat Bapak Ibu. Aku melihat di sekeliling ya seluruh penjuru, 4 penjuru bumi ini, tapi di tengah-tengahnya ada satu tiang yang sangat tinggi. Tapi tiang itu tidak hitam Bapak Ibu. Tapi dia itu tidak terlihat dengan mata mata jasmani, tapi mata roh. Dan dari tiang yang besar itu, yang tinggi itu, semua ada tali, tali, tapi tali itu dikelilingi semua sehingga lebih daripada apa ya, lebih daripada uh,
jaring-jaring listrik itu, Bapak Ibu. Jaringan-jaringan tali-tali listrik itu. Jadi setiap orang, tali itu sudah diikat, dada anak orang-orang itu sudah terikat dada. Di sini sudah diikat oleh seperti tali yang berasal dari tiang tadi, Bapak Ibu. Dan tali itu tidak hitam, Bapak Ibu. Terlihat putih. Jadi setiap satu orang manusia yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, yang aku lihat ya, kecuali anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan yang sekalipun belum menerima jusan, dan kalau dia belum bertobat, semua sudah diikat dengan tali itu seperti putih, Bapak Ibu, di sini. Dan sehingga sekali mereka itu mau melangkah ke depan, dan mereka terbental ke belakang lagi. Dan kalau mereka melangkah sampai 10 langkah, itu karena mereka biarkan. Tapi bisa dikatakan bahwa ini akan dekat, Bapak Ibu. Pengontrolan itu dan di dunia nyata ini. Tapi tiang itu terlihat putih dan tali itu terlihat putih. Kenapa? Karena si jahat itu kalau memakai manusia, pintar bersandiwara, Bapak Ibu. Terlihat seperti yang aku katakan kemarin, seperti penolong, penyelamat. Dan terlihat sebagai dialah yang mewujudkan kehendak Allah di bumi ini. Jadi makanya terlihat putih. Jadi kita susah membedakannya. Jadi itu mungkin dalam rencana ya akan itu terjadi, Bapak Ibu. Makanya kita harus berhati-hati supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam cobaan tersebut dengan mengotori pakaian putih yang sudah kita miliki dengan cara pola pikir kita dan hati kita. Kita jaga itu, Bapak Ibu. Karena itu mungkin ya secara rahasia belum kita tahu ya apakah itu sudah mulai dari sana ya bergerak. Tapi kurasa itu cepat sekali nanti, Bapak Ibu, ke seluruh dunia. Dan yang kita takutkan itu makanya kan kita ini kan mungkin di suatu saat nanti kita akan dipaksa untuk menerima sesuatu kekebalan tubuh. Kita jangan berbicara itu penyakit. Tidak. Nanti kita dijadikan bahwa melanggar peraturan aplikasi YouTube. Jadi kita katakan kekebalan tubuh atau bagaimana ya. Sedangkan yang sudah menerima kekebalan tubuh sebelum-sebelumnya nanti, kalau mereka tidak menerima, bahkan dipaksa. Tapi kita, apalagi kita, itu nanti mereka akan pakai yang ada di dunia ini. Yang berkuasa di dunia ini adalah menjadi tangan besi. Ya, itu pemerintah. Berarti mereka berkuasa di bumi ini. Benar tidak, tapi kuasa sudah diserahkan. Akhirnya, itu nanti kita apa ya, dikejar. Tapi sebelum itu, setidaknya kalau kita bukan dalam arti yang maksud saya ini takut-takuti, tapi ini sebenarnya beras kasihan Tuhan yang memberitahu kita, ya bagusnya kita mau apa ya buat mungkin kubu ya, apakah empat-empat yang jauh dari perumahan kita itu, karena di perumahan itu kan bisa bebas lewat nanti di suatu saat. Nah, ketika kita di kebun nanti malam hari bagaimana kita lari? Tapi mungkin kalau tiba-tiba kita mendengar begini, berarti kita sudah tidak ada di situ kan? Kita sudah masuk ke sana. Jadi jangan terlalu dekat dari yang bisa dijangkau oleh ya penguasa dunia ini. Mungkin ya kita tidak bodoh lah, karena
ini terjadi juga kan yang dikatakan ya. Dan pada saat itu nanti ya yang uh, ada di Yudaya harus lari, yang ada di perkotaan lari. Jadi ini lagi terjadi itu nanti Bapak Ibu ya. Kita harus juga mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita mengatakan saya beriman, padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau itu terjadi, ya lari, segera lari. Nah, kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita berkata, loh mana perlindungan Tuhan itu? Padahal kita sudah disuruh lari. Nah, yang salah itu siapa? Jadi kita. Tapi yang dimaksud itu pada masa itu. Jadi masa itu ya itu yang aku ceritakan tadi. Itu masanya. Jadi jangan kita lagi mengandalkan pikiran kita. Ah, aku ini tidak bisa lari. Bagaimana ini nanti bisa aku dikejar dan mereka bisa menangkap aku. Kita buang itu. Yang dikatakan Tuhan, lari, ya lari, lakukan hak kita. Yang lebih daripada itu, ada cara Tuhan untuk melindungi kita. Jangan kita katakan, aku ini tidak bisa lari. Aku sudah tua, misalnya. Aku ini, saya sakitan, bagaimana ini? Bukan itu yang diminta Tuhan. Kamu itu uh, kuat atau tidak. Yang dia katakan lari ya, cuman itu kan. Tapi kita lakukan kalau itu terjadi. Karena pada masa itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi hanya kira-kira begitu ya. Karena di sekeliling kita nanti ya memang terjadi. Terjadi hmm, dalam keluarga ya terjadi. Itu yang mengkhianati kita. Itu yang akan mudah mereka masuk. Karena mereka juga nanti tidak sadar juga bahwa oh, mereka itu juga ya menganggap oh, untuk menyelamatkan kita. Tapi kita juga berkata kepada mereka, kami menyelamatkan kamu. Jadi saling bertentangan. Sehingga saling menyelamatkan nanti tujuannya. Padahal roh kita sudah berbeda. Jadi itu nanti terjadi bahwa anak uh, mengkhianati bapak dan ibu. Suami mengkhianati istri dan sebaliknya. Jadi saling uh, saling menurut pemahaman kita, kita menyelamatkan mereka. Tapi itu sudah benar. Menurut mereka juga, mereka menyelamatkan kita. Jadi itu timbul pertentangan yang tujuannya sama menurut mereka untuk menyelamatkan. Padahal roh kita sudah berbeda. Jadi itu nanti akan terjadi. Tapi itu kita harus waspadai. Itu yang salah satunya ya, yang harus kita ya pintar untuk menguji apa ya, menguji sesuatu ya. Pasti ada nanti kabar itu tidak langsung. Mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu ya. Kita harus berawas-awas kan. Kita keluar. Jadi hanya itu saja ya yang aku sampaikan. Dan kita lagi anak-anak Tuhan. Di mana saja berada, baik yang ada di Zoom ini dan di luar sana. Dan kita jangan pernah takut. Takut apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya dan amin. Tidak ada yang terlewatkan satu kata pun kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu digenapi saat ini. Dan dengan kita tidak mematikan logika, ya memang kita sendiri yang salah. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya bukan seperti manusia. Dia ingkar janji. Kita nanti yang meragukan kuasa Tuhan itu. Apa iya ya atau tidak. Jadi tergantung kita. Makanya kita tak usah perlu khawatir, takut, dan mengandalkan logika. Mulai mengadakan logika bagaimana ini. Dan setahu aku ini pasti. Itu menurut kita. Makanya kita matikan. Kalau kita percaya bahwa bagi manusia tidak mungkin, kepada Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dengan kita mendua-duakan, membanding-bandingkan dengan pikiran, dan percaya juga kepada Tuhan, itu suatu yang mengotori, itu ibarat noda yang tadi. Sehingga akhirnya kita itu seperti tidak panas, tidak dingin. Padahal sudah kita jalani. Kita sudah rasakan bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Padahal hanya gara-gara membandingkan logika,
Akhirnya kita ini seperti tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Akhirnya dimuntahkan. Jadi itu tergantung kita semua. Jadi itu yang aku beritahu yang harus kita berjaga-jaga di kemudian hari ini. Dan